Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker ketika bepergian, dan hindari kerumunan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah ya anak-anak. Nah, anak-anak perkenalkan, nama Ibu Anggi dari SD Kesonian 1. Ibu bertugas mengajar kelas 2. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2. Hidup rukun di tempat bermain. Anak-anak sudah siap belum belajarnya? Kalau sudah siap, mari kita mulai ya. Siapkan alat tulisnya di depan kelas. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan mempelajari tentang simbol Pancasila dan penerapannya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan cacah. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Kemudian kita akan mempelajari tentang kalimat ajakan pada syair lagu. Sudah siap? Hidup rukun dengan teman bermain. Di situ ada gambar anak-anak sedang bermain bersama di taman. Ada yang bermain bekel, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain karet, ada yang bermain engklek. Ya, di situ ada cerita. Anak-anak dengarkan ya ceritanya. Nina mempunyai banyak teman. Ada Sari, Lani, Ayu, Butet, Maria, dan masih banyak lagi. Nina sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Nina dan teman-temannya bermain dengan rukun. Anak-anak, kalau bermain dengan temannya harus selalu rukun ya, harus selalu kompak. Tidak boleh berselisih. Ayo mengamati. Coba kamu lihat gambar-gambar berikut ini. Beri tanda silang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Gambar yang ke-1, anak-anak sedang bermain layang-layang. Gambar yang kedua, anak-anak sedang bermain kelereng. Gambar yang ketiga, anak sedang bermain berlari-larian. Yang keempat, anak sedang bermain gobak sodor. Yang kelima, anak-anak sedang bermain congkak. Yang keenam, anak-anak sedang bermain engklek. Silahkan beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun. Kalau menurut Ibu, gambar yang tadi itu termasuk gambar yang menunjukkan sikap rukun semua ya. Karena semuanya saling ikut bermain. Selanjutnya, ayo membaca. Di sini ada percakapan antara Nina dan Sari. Coba perhatikan ya. Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Sar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Nin, aku tidak bisa membawa bola bekel dari rumah. Tidak apa-apa Sar, aku punya bola bekel kok. Nah, pada cerita percakapan antara Nina dan Sari, coba beri tanda. Beri tanda yang termasuk dalam kalimat ajakan. Yang mana ya? Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kita sudah menemukan apa itu jawabannya. Yang pertama, ayo kita bermain bola bekel di terasku. Yang kedua,
Ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Nah, pada kalimat ajakan ini ada ciri-cirinya, yaitu kata ayo. Ayo itu adalah kalimat mengajak. Selain ayo ada lagi, yaitu mari. Di sini kita akan mempelajari kalimat ajakan pada sebuah lagu. Mari anak-anak, kita simak lagunya. Setelah mendengar lagu Menanam Jagung, kita dapat menyebutkan kalimat ajakan pada lagu ya. Temukan pada syair lagu kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini berisi tentang apa sih? Mengajak, ya, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada syair lagu Menanam Jagung terdapat ajakan untuk menanam jagung. Ayo kawan. Nah, ayo kawan. Itu kalimat mengajak, kalimat ajakan. Pada lagu yang berisi kalimat ajakan, biasanya terdapat kata ayo atau mari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah lambang dari negara kita, negara Indonesia. Yang pertama yaitu sila yang berlambangkan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan simbol rantai. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
dilambangkan dengan padi dan kapas. Anak-anak tadi sudah melihat kan? Sila yang pertama berlambangkan bintang. Nah, sila yang berlambangkan bintang ini berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Di Indonesia ada berbagai macam agama. Nah, sebagai pengamalan sila pertama ini, Pancasila, kita semua harus dapat menghargai sesama agama. Pengamalan Pancasila yang pertama di tempat bermain, yaitu tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, kalau anak-anak sedang bermain, kemudian mendengar suara seru azan, anak-anak harus meninggalkan mainnya ya. Anak-anak harus mengutamakan ibadah. Ya. Nah, yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang beribadah. Kalau ada teman yang mau sholat, jangan diulur-ulur, nanti saja sholatnya. Yuk main dulu. Nah, itu tidak boleh ya nak ya. Kita semua harus mengizinkan teman kita untuk beribadah. Pengamalan sila yang pertama yang lainnya yaitu berdoa, bersyukur, dan beribadah. Nah, kemudian kita lanjut ke materi matematika. Membandingkan bilangan menggunakan simbol. Perbandingan dua bilangan simbol ini dapat ditulis dengan menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Yuk kita bandingkan dua bilangan berikut. Yang di sebelah kiri di kotak biru bertuliskan lambang bilangan 245. Yang di sebelah kanan kotaknya orange berlambangkan bilangan 265. Manakah yang lebih besar? Dan manakah yang lebih kecil? Yang biru atau yang orange ya kotaknya? Nah, kalau yang di sebelah kiri 245, itu menempati nilai ratusan. Kemudian 40 menempati nilai puluhan, dan 5-nya satuan. 265, duanya menempati nilai tempat 200, ratusan, dan 60 puluhan, dan 5 satuan. Nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Nilai angka tempat ratusan sama-sama 200. Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200, maka nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, 40 dan 60. Karena 40 kurang dari 60, maka 245 kurang dari 265. Lambangnya gimana menuliskannya? Jadi dapat ditulis 245 kurang dari 265. Di sini ada teks percakapan antara Made dan Jones. Made berkata kepada Jones, "Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan." "Maaf Made, aku tidak dapat bermain basket karena aku dipanggil oleh Pak Guru." Nah, apakah penolakan Jonas ini termasuk penolakan yang sopan? Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya betul. Kalimat yang diucapkan Made ini adalah kalimat penolakan yang sopan. Kalau kita menolak ajakan seseorang, kita harus menolaknya dengan kata-kata yang sopan. Kenapa? Karena untuk menjaga kerukunan. Menyebutkan pengamalan sila ketiga, Pancasila di tempat bermain. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan, walaupun kita berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Kita tidak boleh membeda-bedakan.
Contoh pengamalan sila ketiga di tempat bermain, yaitu yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku ya anak-anak. Kita harus sama-sama bermain. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Bermain itu harus kompak, tidak boleh curang. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Anak-anak, di sini ada soal latihan 1 sampai 5. Anak-anak kerjakan dengan baik, dengan benar. Kemudian anak-anak salin di buku tulis masing-masing. Kemudian anak-anak kumpulkan ke guru kelas masing-masing. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita sudah mengetahui simbol Pancasila dan pengamalannya. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang kalimat ajakan mengenai syair lagu, pada syair lagu. Dan yang ketiga, kita sudah membandingkan bilangan cacah dan mengurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, demikianlah rangkaian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Demikian, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.